Catra, ketemu lagi bersama saya Yeni dan saya Agung di channel YouTube Jurnal Catra. Video kali ini kita berdua hadir akan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di video Catra yang sempat viral, yakni tutorial pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui e-book pot. Wow, itu beneran viral ya? Viral 23.000 viewers. Wow. Nah, jadi buat kawan Catra yang penasaran, yuk lihat cuplikan berikut ini. Hai kawan Catra, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Aku Herinda, hari ini mau sharing nih ke kawan Catra tentang tata cara atau tutorial pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atau 26 di fitur e-book pot dan pelaporannya di fitur DJP online. Penasaran kan? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng agar kawan Catra selalu update informasi dari kami. Happy watching! Nah, itu dia cuplikannya. Jadi buat kawan Catra yang penasaran ingin lihat video fullnya, bisa klik link yang ada di description box berikut ini. Oke, kita lanjutin ya. Nah, jadi video ini juga merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh kawan Catra yang sudah setia mendukung channel YouTube Jurnal Catra. Mulai dari menonton, mengklik like, sampai memberikan komentar di video-video yang telah ditayangkan oleh Jurnal Catra. Nah, sebelum kita lanjutkan, Yeni ingetin lagi ya, buat kalian semua yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Nah, sekarang siapkan catatan kalian, kita akan jawab pertanyaannya satu persatu. Oke, di list Yeni dan Kak Agung, kita sudah punya 5 pertanyaan ya, yang udah dirangkum oleh tim Catra sebelumnya, yang perlu banget kita bahas kembali. Nah, jadi nanti aku dan Yeni akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian akan kita bahas bersama satu persatu ya. Jadi kawan Catra bisa lebih paham lagi tentang yang namanya e-book pot ini. E-book pot ini. Kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaan pertama dari user lekas sembuh nih. Wah, lagi sakit nih. harus diobatin ya, Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, selamat malam. Saya ingin bertanya untuk WP, badan atau instansi pemerintah, dasar pemotongannya berdasarkan apa ya? Kalau invoice nomornya bisa didapat dari mana? Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih ya sudah mencantumkan pertanyaan di video kami. Oke, yang kedua ini ada pertanyaan dari Kak Pigo. Pika Atmojo. Oh, singkatannya Pika Atmojo. Oh, oke. Pigo, oke, boleh. Nah, jadi dia bertanya bahwa e-book potnya dia ini udah ada aktivasinya, tapi kok pas mau lapor PPh 23 diklik menu lapor nggak ada menu e-formnya. Nah, belum bayar internet kali ya? Iya, jangan-jangan nggak kesambung internet tuh. Mungkin aja, tapi nanti bakalan kita bahas ya satu persatu. Siap. Untuk pertanyaan ketiga dari Hatni 200. 200 apa ya kira-kira? Nah, pertanyaannya dari Mbak Hatni nih. Kakak mau tanya, setelah input di daftar bukti potong, kok tidak bisa disimpan? Apa ya? Mungkin kendala internet juga kali ya. Tapi pasti akan kita bahas nanti ya. Yang keempat dari Pak Toto WR. Wah, WR apa nih? Warung kali. Warung. Jadi pertanyaannya adalah, mau nanya nih, bagaimana mengatasi gagal pengiriman e-book pot 2326 ERR-SUB, waduh apa nih? Panjang banget, 006 ini error ya? BPS Expection. Nah, wah ini kayaknya error yang udah teknis banget nih. Teknis dari program DJP tersendiri. Nanti kita bahas deh kayak gimana ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih dari Kurumaksuroh. Oke. Pertanyaannya, mau nanya Mbak, kalau jualan online marketplace dapat faktur nih, terus perlu dibikinin bukti potong bagi wajib pajak pribadi, bukan badan usaha. Awam banget. Oke. Mohon pencerahannya ya. Oke, nanti dikasih kita bahas ya satu-satu nanti. Udah kayak ini ya kita ya, udah kayak pendeta yang ngasih pencerahan. Pencerahan. Mudah-mudahan tentang pajak kalau ini, kalau pendeta kan tentang agama. Iya, agama. Mudah-mudahan dapatkan solusinya ya. Oke, segitu dulu pertanyaan dari tim Catra kali ini. Jadi seru banget nih pertanyaannya ya. Ya lumayan bikin pusing nggak sih Kak? Iya, enggak ya? Kita tetap harus menjawab dengan
penuh semangat pastinya dan Iya. mengedukasi kawan Catra semuanya. Betul. Oke. Wah, seru-seru banget ya Kak pertanyaan Iya dong, dari seru-seru banget kawan-kawan Catra semuanya. Dan untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Kak Agung. Silakan. Kok aku? Nah, tadi karena dilempar ke aku, jadi pertanyaan pertama aku yang bakal jawab nih. Nah, jadi tadi pertanyaan dari user Lekas Sembuh mengenai dasar pemotongan apabila untuk WP instansi pemerintah. Nah, dan juga invoice-nya itu dapat dari mana nanti nomor invoice-nya kayak gitu kan. Nah, jadi kalau menurut kita sih pertanyaannya ini agak kurang jelas ya. Maksudnya apa? Kurang jelas sih, tapi kita berusaha nih untuk menangkap dan memberikan jawabannya. Di sini sih aku nangkapnya bahwa Kak user Lekas Sembuh ini adalah orang yang bekerja di WP badan atau instansi pemerintah. Nah, kemudian dia ada bertransaksi dengan rekanannya berupa jasa sehingga sekarang dia ingin menanyakan kalau saya motong rekanan saya itu gimana dasarnya kan gitu ya. Jadi kalau menurut kita sih dasarnya tetap sama ya. Kak user Lekas Sembuh ini harus dapat dulu invoice dari rekanannya. Nanti dasarnya itu dari invoice, nomor invoice-nya berapa itu dipakai dasar untuk memotong PP23. Tapi bisa jadi juga kalau pembayarannya itu di bulan yang berbeda, dijadikan dasar itu bisa juga sebagai tanggal pembayarannya, ya bukti kan? bayarnya. Jadi bukti pembayarannya kapan, ke rekanannya itu bisa dipakai sebagai dasar untuk membuat bukti pemotongan PPh 23 Ibu Pot ini. Jadi nggak harus invoice, bisa bukti pemotongan. Betul. Kayak gitu. Jadi itu ya. Mudah-mudahan tercerahkan Kak user Lekas Sembuh. Terjawabkan Ya, atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Nah, Untuk sekarang yang kedua. Yuk ini yang kedua. Oke, pertanyaan kedua dari Mbak Vika nih. Oke. Aku replace ya pertanyaannya. Kak, aku udah aktifin nih laporan PPh 23, tapi dalam menu lapor kok nggak ada menu e-form ya? Nah, gimana nih Kak Agung? Yuk jawab Yan. Oke, kita jawab ya. Yang pertama itu silakan cek pada menu filter profile dan cek apakah akses layanan terhadap e-form dan e-bufot telah diaktifkan. Betul. Nah, apabila sudah aktif nih aksesnya, tapi masih belum muncul layanan menu e-form, Mbak Vika bisa ke cara kedua. Mbak Vika bisa klik menu lapor dan pilih pra pelaporan. Di sana ada menu berupa e-bufot. Sama saja Mbak Vika. Tapi kalau masih belum ketemu nih, belum muncul e-bufotnya, mungkin Jangan-jangan KW ya. Bercanda ya. deh. Kalau misalnya belum muncul bisa ke KPP terdekat aja. Atau call pajak atau Betul. akses. Mungkin ada error di akunnya kan kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, Oke. Kak Agung lagi. Oke, dari Hatni 200 tadi ya. Iya. Aku ulangin lagi. Jadi Kakak, saya mau nanya, setelah saya input daftar bukti potong, kok tidak bisa disimpan ya? Nah, kenapa nggak bisa tuh? disimpan ya? Error. Kira-kira kenapa tuh ya? Nah, jadi kita harus tahu dulu pertama bahwa e-bupot ini kan elektronik. Dan dia dibuat DJP dengan maksud untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi. Iya, betul. Contohnya kayak kurang input, salah input. salah input. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi Kak Hatni itu harus cek dulu secara pastiin menyeluruh, double check lagi apa yang sudah diinput itu ada nggak yang belum ke input, kurang ke input, atau mungkin ada salah pemilihan ya, itu kayak gitu. Jadi dicek dulu. Pastikan ya. Nah, jadi kalau misalnya itu di e-bupot, kalau kita salah input, kurang input, pasti dia nggak mau kesimpan, pasti nggak mau error. ke proses selanjutnya kayak gitu. Jadi dicek dulu, di cross check kembali. Kalau sudah lengkap, pasti bisa disimpan kayak gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Hatni. Dari Mbak Hatni ya? Mbak Hatni ya pertanyaannya? Mbak Hatni, 200 perak. 200 perak, maaf ya. Tapi semoga ya, Kak. terwakilkan pertanyaan kita untuk Mbak Hatni. Oke. Nah, yang keempat berikutnya ya nih. Aku ya, pertanyaan keempat dari Toto WR. Nah, Toto WR ini aku replace lagi pertanyaannya ya. Mau tanya bagaimana mengatasi gagal pengiriman e-bupot PPh 2326 apabila ada muncul nih error sub B006 BPS Expection. Nah, kalau untuk ini biasanya errornya itu berdasarkan dari mungkin akses DJP-nya Kak ya. Iya, jadi teknis banget. Teknis banget. Nah, kita juga perlu mungkin servernya lagi down atau betul. Gimana. Jadi kan juga karena ini kan sistem yang sedang dikembangkan kan, jadi rawan banget error-error yang muncul dalam proses pengembangan tersebut kayak gitu. Jadi paling gampang sih kayak tadi lagi telepon ke
pajak KPP terdekat. Jadi ditanya ke sana, jangan-jangan lagi down kan? Iya, betul. Sering banget kok down DJP itu. Akun Oke. DJP online. Untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima. Aku serahkan ke Kak Agung, silahkan. Dari Mbak Kurum Maksuro. Maksuro. Nah, ini mau nanya, kalau kita jualan di online marketplace dapat faktur, terus perlu bikin nggak bukti pemotongan bagi wajib pajak pribadi, bukan badan usaha? Awam banget nih, mohon pencerahan. Nah. Oke, pasti kita cerahkan agar bersinar harinya ya. Tapi Silakan, Kak sama Agung. juga nih kayak pertanyaan nomor 1 dia. Jadi kurang jelas ya informasinya Bener. kayak gimana. Informasinya mungkin yang ingin Jadi, disampaikan kita juga kurang paham. Jadi, tapi kita tetap berusaha ya untuk menjawab pertanyaan Kak Maksuro ini. Jadi kalau kita tangkapnya sih, Kak Maksuro ini sedang berjualan di online marketplace dan dia dapat faktur pajak, mungkin dari suppliernya ya, faktur pajak dapat dari suppliernya. Dan dia sini bertanya, apakah faktur pajak ini bisa nggak harus dibuatin nggak dipotong apabila suppliernya adalah wajib pajak orang pribadi kayak gitu. Nah, pertanyaan kita adalah yang berikutnya, yang diterima ini faktur pajak pembelian barang atau faktur pajak pemberian jasa. Ya, betul. Nah, kalau pemberian jasa baru bisa dipotong pemotongan 21 kalau dengan orang pribadi dan 23 kalau dengan badan kayak gitu. Kalau pembelian barang nggak perlu dipotong PP 23 atau 21-nya kayak gitu. Nah, dalam hal apabila jasa ini dipotong PP 21 maupun PP 23, jangan lupa untuk dibuatkan bukti pemotongan dan diberikan ke orang yang dipotong tersebut. Betul. Atau badan yang dipotong tersebut. Betul sekali. Sudah terjawab ya dari Kurum Muskoroh ya. Jadi tergantung. Semoga jelas dan nggak keliru lagi. Dan tercerahkan. Tercerahkan. Oke. Sekian. Gimana? Udah selesai ya? Udah selesai. Udah 5 pertanyaan aja nih Kak. Berarti pertanyaan kita udah semua terjawabkan. Iya. Semoga kawan Catra semuanya terbantu ya dan tercerahkan juga. Nanti apabila masih ada pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa kontak di nomor di bawah ini, di description box pastinya. Kalian bisa konsultasi perpajakan dengan kita juga, atau masih punya pertanyaan yang masih bingung, bisa langsung kontak kita ya. Oke. 2, go. Nah, gimana kawan Catra? Sudah terjawab ya beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim Catra sebelumnya yang ada di video tutorial pelaporan dan pemotongan PPh 2326 melalui EBUPOT. Nah, buat kawan Catra yang pertanyaannya belum terjawab, bisa menyaksikan kembali video ini dengan perlahan dan dengan lebih teliti ya. Nah, buat kawan Catra yang ingin mendapatkan bantuan secara profesional dari Catra Lintang Konsultama, dapat menghubungi kami di seluruh kontak dan media sosial kami. Silahkan dicek. Nah, segitu dulu ya video kali ini. Kita berdua pamit dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.